Bincang dengan anak saya mengenai kasus yang melibatkan Hotman Paris Hutapea, teman-teman ya. Jadi setelah saya keluar dari tahanan, kami menerima surat dari Mabes, teman-teman. Ini suratnya berupa SP2HP, surat perkembangan hasil penyelidikan. Di sini dibilang bahwa polisi ini sudah menindaklanjuti ya, teman-teman. Sudah menindaklanjuti laporan polisi dengan terlapor Hotman Paris. Jadi Hotman Paris ini dilaporin polisi dengan tuduhan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik dan fitnah, pencemaran nama baik, dan pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP ya, yaitu pencemaran nama baik atau fitnah. Dibilang di sini bahwa penyelidik telah melakukan interview terhadap saksi-saksi yang ada. Rencana tindak lanjutnya, penyelidik akan melakukan interview terhadap terlapor atas nama Hotman Paris Hutapea dan kemudian akan melakukan interview terhadap ahli terkait dengan dugaan tindak pidana sebagaimana yang saudari laporkan. Jadi informasinya ini Hotman Paris akan diinterview atau akan dipanggil oleh penyidik ya. Nah, melihat ini teman-teman, perlu diketahui bahwa laporan polisi ini dibikin oleh anak saya ya atas inisiatifnya sendiri tanpa pertimbangan saya, dan makanya hari ini saya akan berbincang agar teman-teman tahu. Pertama saya mau menanyakan ke anak saya, Beb, kamu bikin laporan polisi ini sebabnya apa? Karena apa? Karena orang itu kan ngejelek-jelekin aku di sosmed. Jelek-jelekin kamu. Ke orang aku dieksploitasi, dipakai. Gitu ya? Iya, kan nggak benar. Nggak bagus di situ. Terus kenapa mesti laporin polisi? Kenapa nggak ya udah biarin aja gitu? Kenapa? Biar nanti kan orang-orang jadi mikirnya, oh iya aku dieksploitasi, terus pikir papi ini apa make aku apa? Mikir ada banyak orang make aku, yang makanya harus dilaporin lah, biar dia juga walaupun ya mungkin pengacara itu udah 40 tahun beracara, banyak pengalaman, tapi nggak boleh seenaknya merendahkan orang. Padahal karena dia ngeliat aku anak kecil. Jadi makanya ya harus dilaporin. Ya, kamu kan lihat juga memang si Hotman Paris itu bukan cuma ke kamu, ke siapa juga merendahkan kan. Ke Rasman juga dia bilang kura-kura ninja lah, ke rekan-rekan advokat yang lain juga dia kan selalu cara berbicaranya memang begitu. Ya kan gitu nggak loh. boleh. Makanya laporin biar dia tahu dapat hukumannya lah. Ya, itu mungkin pemikiran kamu gitu, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman, ya melihat dari sini teman-teman, ini sesuatu yang anak saya lakukan out of dia punya inisiatif teman-teman ya, dari inisiatifnya sendiri, karena ya perasaan mungkin tidak suka ya teman-teman, tapi sebagai orang tua, saya punya hak juga untuk baik itu mengatur maupun mengarahkan anak saya teman-teman ya. Jadi melihat laporan polisi yang ada, bukan bagaimana gitu teman-teman. Anak saya kesal sama Hotman Paris, sebenarnya ya saya pun juga ada perasaan nggak suka juga bagaimana dia, Hotman Paris juga menuduh saya modus sakit segala macam dan lain-lain ya. Modus sakit, terus juga dia lihat di IG-nya dia banyak masukin tentang, dia bilang kasus pemalsuan lah, napi lah, mantan napi dan lain-lain. Tetapi teman-teman, ya kita ini harus dalam satu hal ini dewasa. Bukan hanya dewasa secara umur, tapi juga dewasa secara pemikiran. Ya, yang namanya orang ngejek ngata-ngatain itu udah sering. Ya, saya menganggap Hotman Paris ini walaupun kasar ngomong orangnya ini, ya bagi saya ya opini saya menyebalkan di situ terhadap saya. Tapi balik lagi, ini bukan hal besar yang dimana kita perlu melakukan langkah pidana. Langkah pidana itu, Kate, itu adalah ultimum remedium atau langkah terakhir. Ya, kamu secara keuangan gak dirugikan kan sama Hotman Paris? Enggak. Buat apa kita buang-buang waktu? Maksud saya adalah kita ini punya banyak waktu lain ya untuk berkarya, untuk membantu masyarakat, untuk belajar, untuk mengajar. Ya, jangan luangkan waktu untuk berantem sama orang.
yang kayak begini. Apalagi kalau orangnya itu kayak badut. Ya kan dia ini bisa dibilang kayak badut. Kenapa kayak badut? Ya hari ini pakai baju warna-warni, besok bikin orang ketawa-ketawa, joget-joget begitu. Udah biarin aja. Karena memang itulah sifat dan tingkah laku dia untuk menarik perhatian. Ya, badut itu ada bikin orang senang entertainment. Makanya dia masuk ke entertainer di situ. Jadi hal yang seperti itu tidak perlu kita tanggapi dan tidak perlu kita tindak lanjuti dengan hal yang apa namanya negatif pula gitu ya. Dan menurut Papi pidana ini nggak cocok untuk kita lakukan terhadap Hotman Paris. Kenapa? Ya, buat apa? Kamu orang Kristen, kita orang beragama, kita maafkan aja orang itu. Buat apa kita nyimpen perasaan gak seneng? Ya, dengan kamu ngurusin kayak begini, satu, buang waktu kamu. Bikin pikiran kamu, buang pikiran. Mau ngapain? Emangnya dia siapa? Bang Hotman Paris siapa? Keluarga bukan, saudara bukan, biarin aja. Ya toh? Nanti juga dia kena batunya. Kalau dia kayak begitu terus, dia juga kena batunya. Masyarakat nggak bodoh kok. Masyarakat juga bisa lihat dia orang baik atau bukan. Ya toh, tapi kita jangan sampai kita ikut-ikutan sama mereka. Dia serang kita terus kita harus serang dia, tidak perlu di situ. Ya kan hal yang seperti ini tuh nggak ada gunanya, Beb. Di situ nggak ada gunanya. Jadi kalau dia Ya. ngejelekin aku diem aja. Diemin aja. Kalau dia selama cuma menjelek-jelekin, biarin aja. Kecuali dia udah pakai kekerasan di situ. Kalau dia jelekin ya kamu cuma denger aja, senyum, ya toh, udah cuekin aja di situ. Karena sudah banyak orang jelek-jelekin mulut atau bagaimana itu bukan sesuatu yang patut kita balas. Gak usah. Dia jelekin kita balas jelekin gak ada bagusnya, satu. Dia jelekin kita balas lapor polisi juga gak ada gunanya. Buang-buang waktu dan buang-buang waktu polisi. Kita kasihan juga sama polisi, mau ngapain polisi. Buang-buang waktu mereka mengurus kasus ini sebenarnya kasus bisa dibilang kasus ece-ece. Ya kan? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Gitu. Buat apa dicemarkan nama baik? Kan sebagian orang melihatnya mencemar, tercemar. Tapi kan ada orang melihat kita dan yang tahu kita nggak akan dia berpikiran jelek terhadap kita. Orang yang tahu kamu kan pasti tahu, oh si Kate ini orangnya nggak mungkin dipergunakan ke orang lain. Dia bisa tahu kamu. Jadi buat apa kita membuktikan dengan cara melaporkan polisi? Nggak usah. Kalau menurut Papi itu nggak usah hal yang kayak gitu ya. Juga kamu harus bisa dari kecil menunjukkan kebesaran hati kamu, menunjukkan kepada orang bahwa kamu bisa memaafkan dan membiarkan orang yang mencelakakan kamu. Tapi kan dia belum minta maaf, gimana maafinnya? Biarin aja. Kalau dia nggak minta maaf, yang salah dia atau kamu? Dia. Dia kan. Yang dihukum sama Tuhan dia apa kamu? Dia. Dia, ya udah. Ya, dalam beberapa waktu yang lalu, Kate Victoria Lim itu memberikan pengaduan kepada pihak kepolisian terkait dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Hotman Paris kepada dirinya, dan itu yang dijelaskan oleh Alvin Lim tadi ya, bahwa hal-hal seperti itu tidak perlulah, buat apa kan, hal-hal sepele, tidak usah memusingkan polisi, nggak usah memusingkan kita juga ngabisin waktu di situ, nyewa pengacara, datang ke pengadilan dan seterusnya. Jadi tidak usahlah gitu ya, tidak perlu, kecuali ada hal-hal yang merugikan ataupun juga ada sebuah kekerasan secara fisik terjadi. Dan kalau pencemaran nama baik ya barangkali hanya bisa diklarifikasi melalui media sosial, tidak perlu lapor-melapor, apalagi diproses dan ditahan secara hukum, masuk dalam penjara. Ya buat apa sih, kalau kayak gitu kan kita jatuhnya tidak menghargai negara demokrasi, di mana kita harusnya berhak untuk memberikan pendapat. Jadi dikit-dikit ada laporan terus ke polisi, dan itu yang menjadi pekerjaan polisi yang tidak bakal habis-habisnya ya. Itu maksudnya Alvin Lim makanya membatalkan proses hukum yang akan dilakukan dalam kasus Hotman Paris vs Kate Victoria ini ya. Jadi ini dia teman-teman, pengacara Hotman Paris dilaporkan Kate Victoria Lim, 16 tahun,
yang merupakan putri pengacara Alvin Lim, ke Bareskrim Polri terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan yang dilakukan karena Kate merasa dirugikan dengan pernyataan Hotman Paris melalui akun Instagramnya yang menyebut Kate dimanfaatkan atau digunakan oleh Alvin Lim untuk membela ayahnya. Itu dalam kasus hukum. Saya rasa Kate ini membela ayahnya wajar karena itu ayahnya dan dia rasa ayahnya tidak bersalah ya. Dan berhasil juga dia menyuarakan itu, akhirnya Alvin Lim kan bebas sekarang ya. Dan menurut Kate, ini merupakan sebuah pelecehan, melukai martabat saya sebagai warga negara dan wanita, karena saya sebagai manusia mempunyai akal pikiran yang sehat dan tentu bukan barang yang bisa dipakai, ujar Kate kepada wartawan di Mabes Polri. Jadi itu asal mulanya teman-temannya kasus ini. Melalui kuasa hukumnya, Kate mengaku telah mensomasi secara terbuka dan tertulis Hotman Paris, namun upaya itu tidak digubris oleh Hotman Paris. Karena sesungguhnya yang saya inginkan hanya permintaan maaf, tapi yang bersangkutan tidak ada meminta maaf maupun membalas somasi saya, kata Kate. Oke, pertama polisi tolak laporan Kate 2 kali. Laporan polisi terhadap Hotman, Kate sempat terhambat, alasannya petugas membutuhkan transkrip pernyataan Hotman yang dianggap fitnah dan pencemaran nama baik. Setelah transkrip dibuat oleh pihak Kate, laporan tetap ditolak petugas. Laporan ditolak alasannya karena tidak masuk unsur pidana, karena ada dari surat keputusan bersama SKB, mereka bilang bahwa ditolak karena dia, Hotman, tidak menyebut identitas nama lengkap saya, tidak menyebut Kate Victoria Lim yang disebutnya hanya Putri Alvin Lim, tutur Kate. Perdebatan pun muncul dari pihak Kate yang juga didampingi pengacara Rasman Arif Nasution dan kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm. Dengan petugas, kedua belah pihak akhirnya ditengahi oleh petugas pelayanan masyarakat Yanma Mabes Polri, yakni dengan dibutuhkannya aduan masyarakat Dumas. Kate menyesalkan penolakan laporan terhadap Hotman karena Kapolri pernah bilang Polri tidak bisa menolak laporan polisi. Oke, saya akan menggunakan momen ini untuk melihat apakah aduan saya yang saya laporkan ini akan sama cepatnya dengan proses aduan ketika ayah saya dilaporkan ibunya. Sementara Rasman mempertanyakan kapasitas Hotman yang tiba-tiba mengkomentari Kate. Menurut dia, Hotman tak memiliki legal standing atau dasar berbicara mengenai pembelaan Kate terhadap ayahnya. Pertanyaan saya, dalam kapasitas apa Hotman mengkomentari Kate Victoria Lim? Dia bukan pengacara Kate Victoria Lim, dia bukan pengacara Alvin Lim, dia bukan keluarga dari Alvin Lim. Rasman memastikan bahwa pengaduan masyarakat yang dibuat juga memiliki kekuatan hukum seperti halnya laporan polisi LP, sehingga ia berharap pihak Kate jangan perlu khawatir jika Dumas itu nantinya tidak menindaklanjuti ya. Oke, dan sekarang sudah ditindaklanjuti, akhirnya Alvin Lim ya menolak untuk melanjutkan. Setelah Alvin Lim keluar dari tahanan, ya ada surat dari Mabes Polri untuk memberitahukan progresif dari surat pengaduan tersebut. Nah, sekarang ada pembatalan yang dilakukan oleh keluarga Alvin Lim. Oke, luar biasa menurut saya. Inilah yang seharusnya kita kerjakan. Dewasalah dalam berhukum bernegara ya. Kita tidak perlu dikit-dikit lapor, dikit-dikit diproses secara hukum ya, kita bisa adu argumentasi dan menyampaikan argumentasi secara terbuka. Kalau itu kita mendapatkan serangan terbuka dari orang lain melalui media, ya kita juga membela diri kita melalui media. Kecuali kita dirugikan secara materi dan seterusnya ya, boleh lari secara hukum. Apalagi kalau penindasan secara fisik terjadi ya kita proses begitu ya. Tapi selama masih bisa diselesaikan secara baik, oke kita selesaikan, kita mengampuni orang tersebut.